Shalom pemirsa CBN Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan satu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ketika kita mempelajari buku ini, kita membaca tulisan-tulisannya, maka kita akan belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita bisa menjadi orang yang lebih sederhana. Sehingga melalui kesederhanaan tersebut kita itu bisa memancarkan kasih seperti yang pernah Yesus praktekkan selama masa hidupnya. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 102. Tapi sebelum itu saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama. Sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua mengerti dan kita semua mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bacaan kita pada kesempatan kali ini berjudul Kasih Karunia Tuhan Cukup Dalam Penganiayaan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita masuk pada pembahasannya. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umatnya, Dia telah menjanjikan yang jauh lebih baik. Dia telah mengatakan, selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala untuk kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu, sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersukacita pada setiap kesempatan bersama Dia yang menaungi penghinaan dan celaan. Kasih yang mereka tujukan kepada Tuhan mereka membuat penderitaan untuk kepentingannya manis. Tulisan ini diambil dari buku Khotbah di Atas Bukit halaman 40. Nah, jadi dari judulnya saja dan juga ayat inti kita kali ini di sini menceritakan bagaimana dalam kehidupan kita itu terkadang ketika kita merasa kita baik-baik saja karena kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri, di saat itulah kita mungkin akan merasa bahwa saya ini bisa untuk berdiri tanpa bantuan daripada Tuhan. Tapi sekali lagi di ayat inti kita kali ini dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi cukuplah kasih karunia Tuhan untuk kita, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, jadi ketika kita merasa lemah dan kita merasakan kasih Tuhan, bantuan Tuhan, maka ketika dalam keadaan tersebut itu kita akan lebih bersyukur. Kita akan lebih menyadari betapa besar bantuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau di bacaan ini diberikan contoh seperti ketiga orang muda yang setia tersebut, di mana karena kesetiaan mereka sehingga mereka tidak mau untuk mendengarkan perintah daripada raja di zaman itu, dan kemudian raja memutuskan agar ketiga pemuda itu dimasukkan di dalam dapur api yang menyala-nyala dengan tujuan agar
ketiga pemuda itu menjadi contoh untuk orang-orang lain, di mana ketika orang-orang itu tidak menuruti perintah raja, maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api tersebut. Nah, tapi karena kesetiaan dan juga kesungguh-sungguhan dan juga penyerahan ketiga pemuda yang setia itu, meskipun mereka mungkin kalau mereka berpikir menggunakan logika mereka, pastilah mereka akan menyerah dan tunduk kepada raja. Karena kita saja apabila terkena api saja yang sedikit, pastilah kita merasakan panas. Tetapi berbeda halnya dengan pemuda tersebut. Mereka dengan kesungguh-sungguhan mereka, dengan iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka begitu yakin bahwa Tuhan akan menjaga mereka kemanapun mereka melangkah. Dan juga melalui hal tersebut, mereka pun bisa terselamatkan daripada dapur api yang menyala-nyala tersebut. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersukacita pada setiap kesempatan bersama Dia menanggung penghinaan dan celaan. Nah, itu benar sekali ya. Bagaimana ketiga pemuda itu mereka tetap terus bersukacita meskipun mereka itu akan menghadapi masalah yang besar di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kita juga itu harus belajar bagaimana kita itu mau mengambil resiko ketika kita mengetahui bahwa kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun ketika kita berpikir menggunakan logika kita, pastilah kita akan mendapatkan kesusahan. Tapi apabila kita bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka Tuhan juga akan membuat berbagai macam mujizat di dalam kehidupan kita. Seperti halnya ketiga pemuda tersebut. Melalui segala ujian, kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah gagal. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dalam pencobaan, bertempur dengan kejahatan, dan akhirnya diremukkan dengan beban kesusahan. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini apabila kita merasa kita memiliki banyak sekali ujian, kita itu harus bersyukur. Karena ujian yang diberikan oleh Tuhan itu adalah salah satu cara untuk membuat kita itu agar bisa lebih bertumbuh lagi setiap harinya. Dan tanpa kita sadari apabila kita bisa melewati ujian tersebut, maka kedepannya lagi apabila ujian seperti yang kita pernah lewati itu datang, maka kita pasti bisa akan melewatinya karena kita sudah berhasil melewati tahap yang pertama. Dan juga seterusnya apabila ujian datang, kita minta bantuan Tuhan, maka kita bisa untuk melewatinya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian untuk bergumul dalam pencobaan. Nah, jadi ini merupakan suatu janji yang begitu indah. Apabila kita mau untuk menjadi pengikut Tuhan dan kita sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita tidak akan pernah jatuh di dalam pencobaan. Meskipun sekarang ia tersembunyi dari pandangan manusia yang fana, namun telinga iman dapat mendengar suaranya mengatakan, "Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku telah menderita kesusahanmu, mengalami pergumulanmu, menemui pencobaanmu. Aku mengetahui air matamu, aku juga telah menangis. Kesedihan yang terpendam sehingga tidak dapat dibisikkan ke dalam telinga manusia, aku tahu." Nah, jadi di sini terkadang kita itu merasa kita ini memiliki suatu kehidupan yang begitu buruk karena kita mengalami berbagai macam pencobaan, ujian, dan juga berbagai macam penderitaan. Tapi tanpa kita sadari, di sini dikatakan bahwa aku, yaitu adalah Tuhan, telah menderita kesusahanmu. Jadi sebelum kita merasakan penderitaan seperti sekarang ini, ternyata Tuhan itu dia sudah mengalaminya terlebih dahulu. Dan juga mengalami pergumulanmu, kemudian menemui pencobaanmu. Nah, jadi janganlah kita berpikir ketika kita hanya mendapatkan sedikit masalah,
kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tapi sebenarnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar kita itu bisa lebih lagi bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jangan pikirkan bahwa engkau kesepian dan ditinggalkan. Meskipun kepedihanmu tidak mendapatkan simpati dalam hati siapapun di dunia ini, pandanglah kepadaku dan hiduplah. Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 98. Nah, jadi ketika kita merasa kita kesendirian dan kesunyian, kita tidak memiliki tempat untuk menceritakan pergumulan kita, di sini kita itu hanya diharapkan bagaimana ketika kita berada di posisi yang tersulit atau kita mendapatkan kesulitan, maka kita itu harus datang kepada Tuhan. Karena meskipun apa yang kita rasakan sekarang ini tidak mendapatkan simpati dari siapapun, tapi kita itu hanya memiliki satu sahabat sejati, itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa menceritakan apapun yang kita miliki kepadanya. Dan juga pelajaran bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini yang berjudul Kasih Karunia Tuhan Cukup Dalam Penganiayaan, itu adalah kita itu tidak boleh takut meskipun kita menghadapi hal tersulit di dalam kehidupan kita. Dan juga selagi kita mengikuti perintah-perintah dan juga ajaran-ajaran daripada Tuhan, maka meskipun kita berada di posisi tersulit, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dan juga petunjuk-petunjuk hal apa yang harus kita perbuat agar kita bisa berhasil melewati ujian-ujian terberat di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini, kita itu bisa lebih lagi untuk berserah kepada Tuhan, meminta bantuan daripada Tuhan untuk membantu kita melewati ujian-ujian di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.